Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya selaku guru penggerak akan menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif di sekolah kita. Nah, sebenarnya bahasa ini mah sudah tidak aneh kita gitu. Budaya sering kita dengar, positif juga sering kita dengar. Nah, tapi ini adalah diarahkan berkaitan dengan beberapa item-item kegiatan. Yang pertama, Bapak Ibu, budaya positif itu sesuatu yang sudah kita sering dengar. Tapi kita kalau budaya positif itu kaitannya dengan motivasi diri untuk selalu berpikir positif, baik bagi gurunya maupun muridnya. Itu harapannya. Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar seperti ini, Bapak Ibu, yaitu tentang hukuman. Ya, Bapak Ibu sering mendengar ada istilah hukuman. Terus ada istilah lagi disiplin. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau kaitannya dengan hukuman itu berkaitan dengan apa? Dengan kesalahan, kaitannya dengan aturan, kaitannya dengan pelanggaran. Nah, itu yang sering terpikir di kita seperti itu. Jadi kalau ada hukuman itu pasti ada pelanggaran. Terus ada apa lagi? Pelanggaran, ada hukuman, ada tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang kita tetapkan. Ya, seperti itu. Nah, tetapi kesininya hukuman itu mempunyai dua hal. Ada yang positif dampaknya, ada yang negatif. Nah, berkaitan seperti ini, bahwa hukuman itu berkaitan dengan yang negatif biasanya. Biasanya kalau orang dihukum gimana, Bu? Sakit hati, kecewa dan sebagainya. Apalagi seorang siswa dimarahin misalnya di depan temannya seperti itu. Nah, itu pasti ada rasa, kalau dalam hukumannya ada rasa kecewa, rasa ngambek, rasa dendam, rasa dan sebagainya dari konsep yang kita pelajari, ya, seperti itu. Jadi hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Sebagian bisa, sebagian tidak, ya. Terus apakah pemberian hukuman itu mempunyai hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa juga, ya. Tapi ada anak yang dihukum seperti ini malu, Bu. Karena dilihat teman yang lain, jadi malu, gengsi dan sebagainya, ya. Terus apakah memberikan penghargaan dapat memberikan motivasi belajar anak? Dapat, ya. Tapi tidak semua penghargaan bernilai pas. Kedepannya seperti itu. Contohnya apa? Karena orang tidak mau dikasih atau orang tidak mau belajar kalau tanpa penghargaan. Contoh saya ke Dek Surya, Dek sholat, mana atau senang? Itu karena tadinya mah menarik, tapi kesananya jadi syarat. Kan jadi prasyarat. Nah, seperti itu yang tidak pas, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan itu, maka nanti kita akan ada beberapa pelajaran atau hal-hal yang pertama, yaitu tentang disiplin positif, teori motivasi, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, dan restitusi segitiga. Yang pertama, Bapak Ibu, kita masuk ke, coba Bapak Ibu kepalkan tangan. Nah, mohon maaf ya, kepalkan tangan. Ya, kepalkan tangan. Tapi saya mohon teman sebelahnya membuka kepala tangan tersebut. So, yang satu ingin membuka, yang satu mempertahankan. Supaya buka. Bukan tonjok menonjok, bukan. Ya. Termasuk gimana itu? Ya. Silakan. Silakan Bapak berpasangan. Ini kepalkan, misalnya di sini ada uang 100.000. Misalnya ada uang 100.000, yang satu mau pertahankan, yang satu ingin mengambil uang 100.000. So, kasihkan. Ya. Nah, dari gimana? Sudah? Hasilnya berhasil? Tidak. Ada yang tidak? Tidak.
Bapak Ibu, di sini ada dua orang yaitu atau A dan B. Kalau misalnya A itu mempertahankan, berarti dia yang memegang kontrol. Ya, dia yang juga memegang kontrol. Mau saya buka, mau saya tutup, bagaimana saya. Sedangkan yang dari luar itu hanya mempengaruhi, kadang bisa, kadang tidak, untuk membuka kontrol. Nah, berkaitan dengan prinsip itulah kita bisa membudayakan positif ke anak. Jadi kita bisa mengontrol anak untuk selalu berbudaya positif atau berlaku sesuai apa yang kita harapkan. Tapi kadang-kadang kita juga tidak berhasil untuk mempengaruhi anak. Ya. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Guru selalu mengontrol anak. Betul? Tidak selamanya. Tidak selamanya kita bisa mengontrol anak. Ya. Baik, di kelas saja contoh. Kita memberi tugasnya A. Ada anak yang melakukan B? Ada. Nah, berarti kita tidak bisa memberi kontrol. Seperti itu. Jadi bahasanya adalah ilusi, tidak semua. Terus, apakah semua kritik itu membuat orang menjadi yang bersalah, menjadi kuat karakternya? Tidak semua. Ya, seperti itu. Terus, apakah semua penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat? Tidak juga, ya. Karena kita ketika memberi penguatan positif itu dampaknya ke anak. Kadang anak menerima, kadang tidak, seperti itu, ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, nah ini contohnya untuk respon kontrol Bapak Ibu. Kalau kita mencoba memahamkan orang supaya orang itu mau memahami diri kita atau mengikuti kemauan kita, maka teori kontrolnya bukan seperti itu. Jadi bukan kita mengarahkan orang itu untuk menuruti semua kemauan kita, tetapi teori kontrolnya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kita harus menanamkan ke anak itu untuk memahami pandangan orang lain. Ya, seperti itu. Termasuk perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah semua perilaku buruk sebuah kesalahan? Buruk itu dua makna. Satu makna bagi yang melihat itu buruk, bagi pelakunya mungkin belum tentu. Teori kontrolnya adalah bahwa semua orang melakukan kegiatan itu pasti mempunyai tujuan. Ya, gitu. Nah, kita contoh anak, kenapa kok main di lapangan? Karena dia punya tujuan. Salah satu tujuannya adalah mencari kesenangan. Ya, seperti itu. Akhirnya yang di sekolah, di kelas dikatakan untuk mencari kesenangan di lapangan. Ya, seperti itu. Dari kontrolnya. Nah, selanjutnya makna disiplin. Bapak Ibu pernah mendengar disiplin? Berarti kita kalau kaitannya dari tadi, disiplin itu sering apa? Mengikuti aturan. Tapi kalau makna sebenarnya disiplin itu belajar. Jadi belajar berdasarkan Plato, terus dikaitkan dengan hal yang lainnya, bahwa disiplin itu adalah belajar untuk mengontrol diri, ya, mengontrol diri kita untuk melakukan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Itu pengertian disiplin yang sebenarnya, yaitu kita belajar mengontrol diri untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Ya, seperti itu. Sering tapi dalam hal kita yang seperti tadi Bapak Ibu, kalau kita sering disiplin itu kaitannya dengan patuh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi anak itu kalau dibilang disiplin berarti dia yang patuh. Disuruh A ikut A, disuruh B ikut B, disuruh C C. Sedangkan orang yang nggak ikuti, maka kita bilang dia tidak disiplin. Terus kita menyebutnya sebagai dia tidak patuh. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya Bapak Ibu, nah nilai kebajikannya adalah ini. Jadi orang kalau disiplin maka dia melakukan nilai kebajikan universal, yaitu nilai kebajikan, nilai positif yang tujuannya mulia dan diberlakukan di semua orang. Tidak cuma berlaku untuk saya, untuk Bu Ella, Bu Nining, bukan, tapi untuk semua orang. Itu adalah nilai kebajikannya. Nah, kalau karena kita sekarang dalam pendidikan
pendidikan merdeka, maka nilai kebajikannya yang diarahkan adalah ini Bapak Ibu, yaitu profil pelajar Pancasila. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus harus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, seperti itu. Akhirnya ke sana. Nanti bentuknya apa? Macam-macamnya banyak. Ya, seperti itu. Nah, ini seperti tadi Bapak Ibu, orang melakukan sesuatu itu punya motivasi. Orang yang salah pun punya motivasi. Seorang penjahat yang melakukan kejahatan, dia punya motivasi. Nah, motivasinya Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, harapan kita ya kepada anak didik kita itu harus memotivasi internal, yaitu motivasi yang tumbuhnya dari diri pribadinya. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru, maka kita juga harus menumbuhkan motivasi pada diri kita ya sebagai seorang guru. Ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya kan siswa seperti itu. Kenapa kamu ngikut? Biar nggak dihukum Pak, seperti itu. Nah, itu berarti faktornya adalah karena aturan tadi, aturan ditetapkan, yang melanggar dihukum. Nah, itu berarti faktornya ini eksternal. Terus untuk mendapatkan imbalan, ada orang yang mau menaati karena ingin imbalan. Imbalannya banyak, bisa imbalan dalam bentuk penghargaan, materi, ucapan dan sebagainya. Karena orang senang atau siswa dibilang rajin, kan seperti itu, senang. Tapi hakikatnya bukan di sana sebenarnya, yaitu harus bisa menghargai diri sendiri. Kalau konsepnya adalah setelah dia menghargai diri sendiri itu dengan tadi, yaitu dia menjalankan yang tadi. Nah, nilai-nilai ini. Kalau dia pengen atau menumbuhkan harga dirinya, maka dia harus memunculkan nilai-nilai kebajikan pada dirinya. Seperti itu ya. Nah, itulah tujuan disiplin positif yang kita harapkan untuk menumbuhkan kepada anak. Selanjutnya Bapak Ibu, sesuai dengan pendapat Pak Ki Hajar Dewantoro, bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, jadi bebas dari perintah, tetapi juga harus bisa memerintah diri sendiri. Itu istilah merdeka. Ya, bisa bukan merdeka bebas dari perintah, tapi kita juga harus bebas atau bisa memerintah diri sendiri. Jadi kitalah yang mengontrol diri kita. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan bahwa tidak semua penghargaan itu pas. Ya, karena penghargaan itu kalau dalam jangka panjang bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Kualitas karena orang itu dituntut untuk muncul dari dirinya sendiri, bukan karena penghargaan. Sehingga ketika penghargaan dihilangkan, kualitasnya tidak muncul. Dia akan mengerjakan seenaknya. Yang penting kan seperti itu. Bukan kualitas, kalau kualitasnya yang penting saya harus bisa menghasilkan yang terbaik. Nah, seperti itu. Itu muncul dari diri kita. Terus mengurangi motivasi intrinsik. Jadi munculnya motivasi dari dirinya berkurang karena ada imbalan tadi. Kalau imbalannya atau penghargaannya tidak ada, berarti motivasinya jadi hilang. Seperti itu. Terus yang kedua, tapi kita juga sering harus membuat program kebajikan. Namanya apresiasi, Bu. Kita sering harus mengapresiasi anak, ya. Kamu rajin, kamu baik, kamu pintar dan sebagainya, itu harus. Tapi jangan sampai kita mengapresiasi yang dalam bentuk yang jelek tadi, ya. Kamu nakal, kamu pokoknya hal-hal yang negatif, mohon untuk dihilangkan. Kalau bisa diganti dalam bentuk kata yang positif. Misalnya kamu telah belajar, jadi kenapa kamu tidak belajar? Bisa pertanyaan, ya, bukan menjas kamu nakal, seperti itu kan menjas seperti itu, ya, seperti itu. Ada pada kondisi khusus tertentu, terus ada pada pribadi, ya, pribadi, terus ada kepada semua murid, misalnya dalam satu kelas kita memberi apresiasi, terus ada dalam forum proses.
kamu rajin dalam proses dialog misalnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi, bahwa kita sering menetapkan dalam sekolah itu ada istilah hukuman, terus ada konsekuensi. Itu harus ada dua perbedaan, ya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, kamu mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Mencatat 100 kali hukuman. Lari mengelilingi lapangan, murid diminta untuk push up, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, seharian. Oh, seperti itu soalnya. Hukuman konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan. Ini jawabannya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi hukuman itu biasanya dalam waktu lama. Kamu saya hukum seharian penuh, kan waktunya lama, Bu. Kalau konsekuensi itu sebentar. Contoh yang tadi, kamu cuma menggantikan kertas, tuh, tos gantikan, beres, bukan selesai. Nah, itu bedanya. Jadi hukuman itu berdampak ke anak. Kalau hukumannya yang seperti tadi loh, yang yang menghukum mencatat 100 kali, mengelilingi dan sebagainya, itu berdampak. Tapi kalau mungkin hukumannya sholat 2 rakaat selama 15 menit mungkin, atau apa, atau mungkin beda lagi. Jadi jangan yang terlalu lama dan yang memberatkan. Itu ya Bu ya. Nah, inilah perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, karena orang dihukum itu rata-rata menyakitkan. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi terus menerus. Kalau dia akan mengulang terus membuat anak sakit fisik. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, waktunya pendek, cuma sebentar hilang. Tapi kalau kita menghukum, itu mungkin akan ingat, dulu bapak saya menghukum, Bu Hadiani menghukum seseorang. Bu, saya dulu ingat sudah lulus berapa puluh tahun, akhirnya datang, saya pernah dihukum ibu membersihkan WC misalnya, 24 WC misalnya. Nah, itu kan jadi ingat seperti itu. Itu namanya hukuman. Kalau yang sebentar hilang, bersamaan itu cepat hilang, itu konsekuensi itu. Kalau yang hukuman sifatnya paksaan, harus maksa. Kalau yang konsekuensi kita rangsang, memberikan tanggapan, ya seperti itu. Terus kalau hukuman biasanya anak dampaknya itu anak membenci kedisiplinan. Jadi benci akhirnya terhadap aturan dan disiplin sebagainya. Tapi kalau yang konsekuensi itu akan menghargai kedisiplinan. Ya seperti itu. Dan selanjutnya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu tentang restitusi Bapak Ibu. Ya, restitusi itu adalah proses kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu prinsip restitusinya. Jadi anak seperti tidak mengerjakan PR, itu kan kesalahan. Terus kita arahkan, kita perbaiki kesalahannya seperti itu. Itu namanya adalah restitusi. Prosesnya harus kolaboratif. Jadi banyak berdiskusi antara guru sama anak, seperti itu. Terus akhirnya mencari solusi. Nah, restitusi nanti Bapak Ibu perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti ini Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti ini. Ya, konsekuensinya sesuatu harus terjadi, restitusinya adalah merupakan pilihan.
Ya, seperti itu. Terus nanti Bapak Ibu, kita ciri-ciri restitusi seperti ini, yaitu kita harus belajar dari kesalahan. Dari kesalahan dibuat menjadi perbaikan. Terus memperbaiki hubungan. Biasanya kalau orang yang salah terus dihukum, itu ada rasa tidak enak dan dendam dan sebagainya. Maka diperbaiki dengan cara restitusi. Terus harus berfokus pada solusi. Jadi ketika anak itu melanggar, maka bukan hukumannya yang diutamakan, tapi solusi anak itu untuk kembali ke yang betul tadi. Seperti itu restitusi. Mengapa antara peraturan bukan keyakinan? Nah, seperti tadi Bapak Ibu, kalau peraturan itu berkaitan dengan apa yang kita tentukan. Kalau keyakinan itu apa yang kita diskusikan bersama. Jadi sesuatu yang kita sepakati itu keyakinan berdasarkan nilai-nilai yang tadi. Kalau yang hukuman itu kita membuatnya, anak setuju atau tidak setuju, ini aturannya. Ya, seperti itu. Itu perbedaan antara peraturan sama keyakinan. Nah, di dalam awal biasanya kita harus membuat keyakinan kelas dulu, jangan membuat peraturan. Jadi kita keyakinan, kita bersama keyakinan, contoh kita harus saling menghormati orang. Kita sepakati, sepakat. Kita harus tepat waktu, sepakat. Jadi semua diajak untuk bersama-sama menentukan keyakinan bersama. Ini dampaknya Bapak Ibu. Jadi prosesnya dari peraturan kelas itu harus diubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari keyakinan yang sudah disepakati nanti akan muncul lingkungan positif. Nanti kalau positif lingkungannya, maka budayanya pun juga akan budaya positif. Nah, contoh seperti ini Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya berupa sebuah tanggung jawab. Jadi nanti kalau kita belajar, tolong buku dibagikan atau setelah dibagikan dikembalikan. Nah, nanti itu sebuah bentuk tanggung jawab yang sudah kita sepakati. Terus menghormati orang lain. Terus ada kesehatan dan sebagainya. Nah, seperti tadi Bapak Ibu, bahwa orang melakukan itu karena ada motivasi. Motivasinya ada beberapa macam. Satu, pertama, bertahan hidup. Tapi mungkin untuk siswa tidak. Tapi biasanya adalah untuk kasih sayang atau rasa diterima di kelompoknya. Terus ada kesenangan, itu motivasinya untuk kebebasan, jadi mengekspresikan semua yang dimaui. Terus yang juga untuk penguasaan, ya seperti itu. Itu motivasi dari anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah restitusi yang tadi, yang 5 macam tahapan. Jadi ketika anak bersalah, itu ada 5 tahapan yang dilalui. Yang pertama, dia penghukum. Bahasanya apa? Gerak-geriknya, kalau dia penghukum, biasanya guru itu berbuat ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya kan? Ente, ya seperti itu misalnya. Kamu, nah seperti itu. Itu kalau penghukum. Terus selanjutnya kata-katanya itu adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah seperti itu tipikal penghukum. Terus hasilnya biasanya kalau kena seperti ini, hasilnya adalah anak akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Mungkin kita sering seperti itu ke anak, tapi akhirnya dia berbohong. Akhirnya prosesnya panjang seperti itu. Ya. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Tahapannya seperti itu. Setelah sebagai penghukum, dia harus mengakui semua kesalahannya. Makanya dia akan berceramah dengan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa, kamu seperti ini. Ya, seperti itu. Terus kata-katanya juga, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, seperti itu ya. Ya, seperti itu ya, sering seperti itu ya. Terus posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai teman. Setelah ibu melalui tahap penghukum, membuat orang merasa bersalah, itu makanya nanti setelah dia menerima, maka kita berlaku sebagai teman. Kalau teman itu apa bahasanya? Lebih baik lagi, ya.
Seperti ini. Contoh, masa kamu tidak mau? Seperti itu kan. Jadi bahasa sudah bukan tensi tinggi lagi, tapi sudah bersahabat. Terus kemudian sebagai pemantau itu untuk mengukur tingkatnya tadi. Contoh, mengingatkan lagi tentang peraturannya seperti itu. Terus sebagai manajer itu untuk menunjukkan kepastian. Kalau setelah ini prosesnya dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, baru kita kembalikan ke kondisi yang normal seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi sama Bapak Ibu. Jadi ini adalah untuk mengembalikan anak dari kondisi bersalah tadi. Nah, ada 3 step itu, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Ya, Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ini kegiatannya adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi kita buat kondisinya anak yang tadi bersalah kita buat menjadi positif. Contohnya apa? Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu kan meringankan. Jadi anak tidak terbebani. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak bersalah itu seperti itu bahasanya. Bapak Ibu juga dulu pernah berbuat salah. Seperti itu ya. Itu namanya adalah menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi kebutuhan. Ya. Membantu murid untuk mengenal basic kebutuhannya, yaitu kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Itu namanya validasi kebutuhan. Biasanya Bapak Ibu gurunya berkatanya seperti ini, kamu sih bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu. Jadi bukan ditambah apa? Disalahkan lagi, disalahkan seperti itu ya, seperti itu. Terus kamu pasti punya alasan kenapa melakukan seperti ini. Jadi kita dengar apa pendapatnya, ungkapannya yang akan disampaikan. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Terus yang terakhir yaitu tentang menanyakan keyakinan. Jadi setelah itu prosesnya, yang terakhir keyakinanmu seperti apa? Nah, ini akhirnya diarahkan kepada nilai-nilai kebaikan tadi. Jadi diharapkan anak-anak mencapai nilai kebaikan tadi. Ya, terus dalam kondisi tertentu Bapak Ibu sering kita melakukan kesalahan dengan intervensi 30 detik. Contohnya cuma fix seperti itu ya. Ya, cuma fix seperti itu. Jadi katanya cuma sedikit lah pokoknya. Cuma kata, tapi itu jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang takutnya jadi bukan intervensi 30 detik. Jadi cuma 30 detik. Misalnya ada anak ramen, nah udah. Itu namanya intervensi untuk mengembalikan kondisi anak yang tidak lepas kontrol, yang tidak ada kontrolnya tadi ke dalam kontrol yang kita harapkan. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir Bapak Ibu ini ringkasannya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu adalah maknanya yang pertama adalah sebagai kontrol diri untuk menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Itu disiplinnya. Jadi bukan menaati aturan. Itu. Jadi belajar untuk mengontrol diri. Terus yang kedua, bahwa setiap perilaku orang yang salah, murid yang melanggar itu karena dia punya motivasi. Nah, motivasi itu harapannya adalah motivasi yang intrinsik, yang bisa menimbulkan atau menumbuhkan harga diri sendiri. Nah, untuk menumbuhkan itu, maka kita harus mengenalkan atau mengarahkan kepada nilai-nilai kebajikan universal. Dan dari nilai itu akan dituangkan dalam bentuk keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya, seperti itu. Terus, nah untuk mengontrol siswa, maka kita buat atau 2 langkah, yaitu bisa melalui 5 kontrol, posisi kontrol. Yang kedua bisa melalui segitiga restitusi. Tapi artinya semuanya itu nanti kalau segitiga restitusi akan mengarahkan kepada pemenuhan kebutuhan siswa.
ya. Jadi pemenuhan kebutuhan siswa. Jadi siswa belajar itu punya kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk mempelajari materi pelajaran. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada hal yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jika saya siap, Bapak. Alhamdulillah, kita sharing. Alhamdulillah, sangat menarik sekali apa yang kita bahas. Memang kita itu sama anak jangan terlalu mendiskriminasi atau menjustis, sehingga muncullah kata-kata perintah, kata-kata yang justru yang bukan positif gitu ya. Nah, terus kembali kalau kita melihat seolah-olah peraturan dan tata tertib itu hanya berisi larangan, dilarang. Tapi pun tadi bukan ini ya, kurang sama-sama belajar lah. Tapi tinggal itu pun tanya berarti ada skillnya, kurang sama belajar. Peraturan kelas 8B katakan. Tidak boleh membawa alat kecantikan. Semua tidak boleh, dilarang. Kalau misalnya begini, bisa enggak? Pertama, saya lebih senang kalau mau belajar kelas itu bersih dan rapi. Gitu ya. Padahal di sini mungkin sebelum belajar kelas harus dalam keadaan bersih dan rapi. Atau siswa harus selalu membersihkan kelas. Saya lebih senang kalau perangkat kebersihan itu daya pakainya lebih lama, udah dirusak gitu. Tetapi kadang-kadang ya, ada yang harus penekanan secara seperti itu. Kadang-kadang anak juga ada yang harus dibawa ke alat yang lebih halus lagi. Gitu ya. Nah, untuk membedakan itu, mari kita diskusikan. Mohon. Terima kasih Pak Hadi. Jadi tadi antara peraturan yang sifatnya seperti mengikat. Ya. Jadi anak harus melaksanakan seperti itu. Secara ini Bapak Haji yang bisa saya sampaikan adalah kita boleh menetapkan peraturan karena peraturan itu salah satu usaha untuk memunculkan motivasi tadi. Mohon, itu salah satu. Jadi salah satunya gitu. Kalau misalnya kondisi sekolah sudah mendukung tidak adanya peraturan, insya Allah langsung ke keyakinan kelas tadi. Ya seperti itu. Karena memang seperti kata Pak Haji, tidak semua siswa mau diajak badami. Ya, kita membuat keyakinan kelas sudah sepakat, tapi mungkin ada satu atau dua orang yang tidak akan atau melanggar yang sudah disepakati. Nah, untuk supaya kesepakatan itu tetap berjalan, maka mungkin dua nana harus berjalan selama kondisinya belum ideal. Seperti itu. Ya, mungkin itu. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi nanti kalau ada pertanyaan saya bisa jawab seperti ini. Kalau enggak saya masukkan ke forum guru penggerak nanti. Ya, seperti itu. Ada lagi? Tidak? Terima kasih Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak ada, mungkin nanti ada daftar hadir. Saya share ke Bapak Ibu termasuk tanggapan terhadap kegiatan ini. Jadi, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya, dan tunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.